Halo, Sobat Setia Oji Lovers. Kembali lagi bersama saya Oji. Gimana kabar kalian nih? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Di video kali ini, kita akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul KKN di Desa Penari, film yang sangat viral dan digandrungi oleh sejuta umat. Film ini diangkat dari kisah nyata, yang menceritakan tentang 6 mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN di desa terpencil, dan sedikit keramat. Sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena, dukungan teman-teman, sangat membantu untuk keberlangsungan channel ini. Tanpa berlama-lama lagi yuk kita ke alur ceritanya. Kudau. Kamu gak ero sopo aku nduk. Cak ayu kok. Berawal dari dua mahasiswa yang bernama Nur dan Ayu, yang sedang melakukan survei di Desa Penari untuk melaksanakan KKN-nya. Saat Nur turun dari mobil, tepat di depan gerbang desa tersebut, Nur melihat sosok kakek tua yang menatap Nur, seakan-akan tatapannya itu melarang Nur untuk melanjutkan KKN di desa itu. Mereka datang disambut oleh kepala desa yang bernama Bapak Prabu. Tetapi, ada sedikit penolakan terhadap kedatangan mereka. Dengan alasan, Pak Prabu menyampaikan bahwa, sebelumnya, belum ada satupun mahasiswa yang KKN di desa tersebut. Tetapi, seiring berjalannya waktu, dan perbincangan mereka yang cukup luas, seluas samudra, akhirnya Pak Prabu mengizinkan mereka untuk melakukan KKN di desa tersebut. Boleh ya, Pak? Dari awal masuk desa, Nur sudah merasakan beberapa kejadian aneh. Ia juga melihat banyak sesajen yang terletak di beberapa tempat. Beberapa hari kemudian, 6 mahasiswa yang bernama Ayu, Bima, Nur, Wahyu, Anton, dan Widya datang dan memilih KKN di Desa Penari, desa yang sangat terpencil. Bahkan, jalanan di sana hanya bisa diakses dengan kendaraan roda 2 saja. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan untuk sampai ke inti desa. Terlihat jalanan hanya setapak, curam, dan horor. Tibalah mereka semua di desa itu, mereka semua turun dari motor, dan jalan kaki menuju rumah Pak Prabu. Singkat cerita, tibalah mereka semua di rumah Pak Prabu. Kemudian, Widya langsung menanyakan kepada Pak Prabu, apakah ada desa lain di sekitar hutan ini? Pak Prabu menjawab, kalau tidak ada desa lain selain Desa Penari. Karena Desa Penari ini adalah satu-satunya desa yang ada di dalam hutan ini. Lalu, mereka semua diantar ke posko sementara, karena posko resmi sedang disiapkan. Karena Pak Prabu ngizinin kita. Keesokan harinya, mereka semua diajak Pak Prabu keliling desa. Penduduk kami masih... Tak kira gawe nyeluk setan, Pak. Ngapa sih? Yuk, Di tengah perjalanan Nur melihat sosok aneh, karena Nur mempunyai indera ke-11, jadi Nur peka terhadap benda-benda seperti itu. Seketika Nur pusing, dan Bima meminta izin kepada Pak Prabu untuk membawa Nur kembali ke posko. Mereka melanjutkan perjalanan. Pak Prabu yang tahu bahwa Nur mempunyai indera ke-11, beliau langsung mengingatkan mereka bahwa mereka harus lebih hati-hati, jaga sikap dan lain sebagainya. Pak Prabu menunjukkan banyak hal, salah satunya tapak tilas.
Tapak tilas ini diyakini tempat yang paling sakral di desa itu. Tempat itu juga dianggap batas desa, maka dari itu, Pak Prabu juga menyampaikan bahwa mereka dilarang keras untuk melewati zona itu. Lanjut, beberapa hari kemudian, 6 mahasiswa ini terbagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk menjalankan tugas mereka masing-masing. Mereka terbagi menjadi beberapa kelompok. Di antaranya, Bima dengan Ayu, Nur dengan Anton, dan Widya bersama Wahyu. Tapi di sana tampak jelas, Ayu menyimpan perasaan untuk Bima, tetapi Bima menyimpan perasaan untuk Widya. Cinta segitiga lah. Singkat cerita, mereka mulai menjalankan kegiatannya, tetapi gangguan-gangguan mulai terasa. Mantap, yo mosok gak ada. Suatu pagi, Widya dan Nur pergi ke sinden untuk mandi. Saat Nur sedang mandi, ia diganggu oleh makhluk besar berwarna hitam, tapi anehnya, Widya yang sedang di luar, malah mendengar Nur sedang menyanyi. Selanjutnya, giliran Widya untuk mandi, ia juga diganggu oleh sosok penari cantik. Mereka pun bergegas pergi. Tidak berhenti sampai di situ, mereka terus mendapatkan teror-teror aneh, seperti mimpi buruk dan lainnya. Nur yang merasa banyak gangguan langsung mendatangi Pak Prabu, dan di sana, Pak Prabu memperkenalkan Nur dengan sosok kakek tua yang bernama Mbah Buyut. Setelah Mbah Buyut mendengar cerita Nur, ia memberi Nur segelas kopi hitam. Dan meminta Nur untuk segera meminum kopi itu, tapi Nur menolak. Di sisi lain kakek tua ini memaksa Nur, hingga, akhirnya, Nur pun meminum kopi tersebut. Saat Nur meminum kopi itu, Nur merasakan kopi itu sangat manis. Kemudian, Mbah Buyut menjelaskan bahwa kopi hitam itu biasanya untuk sesajen. Mbah Buyut juga menyampaikan bahwa jika seseorang merasakan kopi itu manis maka ia sedang diikuti makhluk halus. Di tengah-tengah ritual, Mbah Buyut menyampaikan bahwa sosok penunggu desa tidak suka dengan makhluk yang dibawa Nur. Tidak disadari, ternyata selama ini Nur dijaga oleh sosok makhluk halus yang bernama Mbah Dok. Mbah Dok ini sosok yang sudah melawan banyak makhluk yang akan mengganggu Nur. Selanjutnya, Widya juga mencicipi kopi sesajen itu. Widya merasakan kopi itu manis. Mbah Buyut memberi penjelasan bahwa Widya mempunyai aroma manis, dan diyakini bahwa penunggu di desa itu suka dengan Widya, dan salah satu penunggu yang sangat suka kepada Widya adalah penari yang bernama Badarawuhi. Keesokan harinya, Anton bercerita kepada Nur. Ia bercerita bahwa setiap malam terdapat suara aneh di kamar Bima. Nur dan Anton pun langsung memeriksa kamar Bima. Di sana, mereka menemukan sesajen, tepat di bawah kasur Bima. Mereka juga menemukan ular dalam lemari Bima. Percaya aku sekarang. Nur merasakan, semakin hari tingkah Bima semakin aneh. Tiba di pagi hari, saat itu Nur melihat Bima sedang marah kepada Ayu. Dan menyebutkan nama Widya, dan Gelang. Karena curiga, Nur memutuskan untuk menyelidiki Ayu dan Bima. Nur pun mencari Bima dan Ayu, di tempat tugas mereka, tetapi, mereka tidak ada di sana. Nur berjalan melewati batas tapak tilas. Di sana, Nur menemukan sebuah pendapa, yang dulunya dijadikan tempat untuk latihan dan kegiatan para penari. Di belakang pendapa, Nur menemukan Bima dan Ayu sedang melakukan sesuatu 18+. Mengetahui itu, Nur langsung marah besar ke mereka.
Scene berpindah ke Widya dan Wahyu, di mana tampak mereka pulang dari pasar. Di tengah perjalanan, motor mereka mogok. Terpaksa, mereka mendorong dan mencari bengkel terdekat, tapi tiba-tiba muncul seorang bapak-bapak tua yang menawarkan bantuan. Sambil menunggu motor siap diperbaiki, mereka berdua diajak ke sebuah pesta. Terlihat pesta sangat meriah. Karena lapar, di sana Wahyu makan dengan lahapnya, sementara Widya, ia memikirkan perkataan Pak Prabu, bahwa tidak ada desa lain di dalam hutan itu. Ditambah, di situ Widya melihat sosok penari, yang parasnya sama persis dengan sosok yang pernah mengganggunya saat ia mandi di sinden. Kemudian, Widya langsung mengajak Wahyu untuk pergi dari pesta itu. Tapi, tampak Wahyu malah membungkus beberapa makanan untuk dimakan di posko nanti. Singkat cerita, sampailah mereka di posko. Dengan muka riang gembira, Wahyu menceritakan tentang pesta tadi kepada teman-temannya. Dan membuka makanan yang dibungkus tadi, tapi ternyata, dalam bungkusan itu terdapat kepala monyet yang penuh darah. Teror yang dialami mereka, semakin hari semakin menegangkan. Pada suatu malam, kita diperlihatkan Widya, yang sedang menarik rambut dari mulutnya. Wahyu menyimpulkan bahwa, Widya telah diguna-guna. Paginya, Nur menemukan selendang penari di tas Widya. Saat itu juga, Nur didatangi sosok Widya, yang dirasuki oleh Badarawuhi. Badarawuhi menyampaikan ke Nur, bahwa Nur tidak perlu ikut campur masalah ini. Badarawuhi juga menyampaikan kepada Nur, bahwa, dia bisa saja melukai Nur, tapi Badarawuhi masih menghormati Mbah Dok. Kemudian, Widya pulang disambut Nur, yang sudah dirasuki Mbah Dok. Di sana, Mbah Dok meminta Widya untuk berhati-hati. Cah ayu wes kenal karo Badarawuhi. Malam harinya, Bima menemui Nur, dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Pada intinya, Bima dan Ayu meminta bantuan kepada Badarawuhi, untuk mendapatkan seseorang yang mereka cintai, dengan syarat-syarat yang diberi Badarawuhi. Kita pulang. Memangnya nggak bisa kita berjuang dulu sampai selesai? Karena mereka berdua telah bersekutu dengan jin, maka Nur meminta mereka untuk segera menyelesaikan program KKN itu. Sebelum hal-hal yang lebih buruk menghampiri mereka. Tiba di hari terakhir mereka di sana, Lydia mengikuti Bima yang pergi ke tapak tilas. Widya terkejut, karena, melihat Bima sedang berendam dengan Badarawuhi, dan dikelilingi puluhan ular. Seketika, Widya lari, dan tibalah di sebuah pendapa. Di sana, ia ditahan oleh para makhluk halus yang sedang menari. Di waktu yang bersamaan, Nur melihat Widya sudah tidak ada di sisinya, lalu ia berusaha membangunkan Ayu, tapi, tampak Ayu sudah sekarat. Lalu mereka pun heboh, sampai membangunkan warga sekitar. Di sana, dengan terpaksa, Nur menceritakan ke Pak Prabu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Prabu tampak kecewa, dan meminta mereka segera mencari Bima dan Widya, karena pasti mereka dalam bahaya. Scene berpindah ke Widya, di mana Widya melihat Ayu dan Badarawuhi menggunakan baju yang sama, yaitu baju penari berwarna hijau, dan Ayu menari dengan luwesnya. Sebenarnya, dari awal mereka datang, Badarawuhi sudah menginginkan Widya
untuk menjadi penggantinya, tapi malah Ayu yang berhasil menggantikan Badarawuhi. Kemudian, Mbah Buyut menyelamatkan Widya dengan menyamar menjadi seekor anjing. Di saat yang bersamaan, Bima juga ditemukan dengan keadaan sekarat. Bisa dikatakan roh mereka terjebak karena telah melakukan perjanjian dengan Badarawuhi. Bima telah menikah dengan Badarawuhi, sedangkan Ayu telah menggantikan Badarawuhi menjadi seorang penari. Akhirnya, mereka berempat pulang meninggalkan desa itu, dan meninggalkan kedua temannya. Bima dikabarkan meninggal 4 hari setelah kejadian, sedangkan Ayu dikabarkan meninggal 3 bulan setelah kejadian itu. Film pun berakhir. Sampai bertemu di alur cerita berikutnya. Terima kasih.